Namo Buddhaya. Selamat pagi. Hari ini Sabtu 6 Maret 2021. Di sini kami akan membahas tentang Jiwaka Sutta. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Sinta Dea Perliani, membahas tentang latar belakang Jiwaka Sutta. Yang kedua, Putu Desi Kartika Maitri membahas tentang pembahasan. Yang ketiga, Sela Sandi Pratama yang membahas tentang kesimpulan Jiwaka Sutta. Di sini saya mengambil dalam Dutya Agi Sutta Anguttara Nikaya 747, di mana di dalamnya berisi pengorbanan dan persembahan yang terbaik. Di sana dikisahkan seorang Brahmana yang bernama Ugata Sarira yang akan melakukan persiapan untuk suatu pengorbanan besar. 500 sapi jantan, 500 kerbau, 500 sapi muda, 500 kambing, 500 domba yang telah digiring ke tiang pengorbanan. Brahmana Ugata Sarira mendatangi Sang Bagawa bertanya demikian, "Aku telah mendengar Gotama bahwa mengorbankan api pengorbanan dan mendirikan tiang pengorbanan akan membuahkan manfaat yang besar." Ketika hal ini dinyatakan, Yang Mulia Ananda berkata kepada Brahmana Ugata Sarira, "Brahmana, seharusnya engkau bertanya kepada Sang Bagawa. Demikian, Guru Gotama, aku ingin mengorbankan api pengorbanan dan mendirikan tiang pengorbanan. Sudilah Guru Gotama menasihatiku dan mengajariku sehingga dapat mengarahkan aku pada kesejahteraan dan kebahagiaanku untuk waktu yang lama." Lalu seorang Brahmana tersebut mendengar dari Sang Bagawa, "Brahmana, ada 3 api yang harus Anda jaga. Yang pertama, api bagi mereka yang layak menerima pemberian, yaitu ayah dan ibu yang disebut menerima pemberian. Karena apa? Karena seorang ibu yang telah melahirkan kita dan seorang ayah yang telah memberi kehidupan kepada kita. Yang kedua yaitu api perumah tangga. Api perumah tangga yaitu anak-anak, istri, para budak, para pelayan, dan pekerja yang disebut dengan perumah tangga. Yang ketiga, api yang harus dijaga yaitu api Brahmana, yang dimana kita harus dengan bahagia setelah menghormati, menghargai, menjunjung, dan memuliakannya. Tetapi Brahmana kayu api ini kadang harus dinyalakan, kadang harus dilihat dengan keseimbangan, kadang harus dipadamkan, dan kadang harus disimpan. Tetapi telah dijelaskan di dalam Digha Nikaya Kuttadanta Sutta 94-96 2009, Guru Buddha berkata kepada Brahmana Kuttadanta, terdapat 3 cara dan 16 aturan persembahan yang harus dilakukan dengan cara yang lebih tinggi. Selain melakukan pelepasan makhluk hidup dengan tidak menyakitinya dan membahagiakannya, berbagai makanan dan kebutuhan kepada para petapa dan Brahmana. Cara yang lebih tinggi ialah yang pertama, bila seorang berdana kepada arahat atau pertapa atau biku yang menjalankan moralitas dengan baik. Yang kedua, membangun wihara dan menyediakan tempat tinggal atau membukakan pintu bagi biku sangha untuk bermalam atau bertempat tinggal. Yang ketiga, bila seorang itu melindungi para Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang keempat, bila seorang itu praktik atau menjalankan 5 sila Pancasila Buddhis dalam kehidupannya. Yang kelima, bila seorang tidak praktik dan melatih meditasi hingga mencapai jana-jana dalam Samyutta Nikaya Sanggattawagga 1.32. Jadi, dari 2 cerita di atas bisa kita tarik garis besar bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Brahmana Ugata Sarira pada zaman dahulu itu sangat salah. Karena beliau akan mengorbankan makhluk hidup yang tidak bersalah dan menyakiti mereka. Karena itu, seorang hendaklah melakukan perbuatan baik, entah dalam bentuk pengorbanan atau persembahan yang kualitasnya lebih baik dan sempurna. Ialah ketika seorang mengerti akan manfaat dan tujuan ia dalam melakukan kebaikan tersebut. Jadi latar belakang dari Jiwaka Sutta tersebut yaitu di mana seorang Brahmana itu telah melakukan kesalahan sehingga muncullah adanya Jiwaka Sutta. Sebelumnya nama budaya, di sini saya akan sedikit menambahkan isi dari
dari Jiwaka Sutta, kumpulan Sutta Majjhima Nikaya 2. Bante, ada hal yang telah saya dengar, yaitu bahwa mereka membunuh makhluk hidup untuk petapa Gotama, dan petapa Gotama dengan sadar makan daging yang dibunuh dengan maksud dan khususnya menyediakannya untuk beliau. Bante, mereka yang mengatakan mereka membunuh makhluk hidup untuk petapa Gotama, dan petapa Gotama dengan sadar makan daging yang dibunuh dengan maksud dan khusus menyediakannya untuk beliau. Pernyataan ini merupakan kutipan dari kata-kata Bante sendiri, tanpa salah mewakilkan beliau dengan fakta yang salah. Apakah mereka tidak menerangkan sesuai dengan dharma dan tidak berdasarkan pada hal yang masuk akal? Kesimpulannya, ketika seseorang hendak melakukan perbuatan baik, entah dalam bentuk pengorbanan atau persembahan yang kualitasnya lebih baik dan sempurna, ialah ketika seseorang mengerti akan manfaat dan tujuan ia dalam melakukan kebaikan tersebut. Jika ia berpikiran untuk berusia panjang dan terlahir sempurna, maka perbuatan baiknya harus memiliki sifat welas asih, yang tentunya ia akan mendapatkan kegembiraan dan kekerasan, menyiksa, membunuh dalam mengorbankan atau mempersembahkan kebaikan tersebut. Miliki batin yang dipenuhi sikap welas asih akan bersifat lembut, bebas dan kekejaman, tidak arogan, dan hanya melihat manfaat kebahagiaan makhluk lain.